Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya melanjutkan presentasi tugas makalah tentang metodologi penelitian, sebelumnya saya perkenalkan diri. Nama saya Frizal, NPM 19 10 12 72 63008, jurusan Teknik Komputer 4 MTK 1. Adapun dosen pengampunya yaitu Bu Sherly Anissa, SPD MPDT, selaku dosen pengampu saya di jurusan Metodologi Penelitian. Baik, kita mulai langsung aja ke pembahasannya. Metodologi penelitian. Metodologi penelitian merupakan suatu cara teratur yang digunakan untuk memudahkan dalam pelaksanaan suatu pekerjaan atau penelitian agar tercapai sesuatu dengan yang dikehendaki. Sehingga metodologi penelitian adalah strategi umum yang digunakan untuk mempermudah dalam penumpukan data guna untuk menjawab persoalan yang dihadapi agar tercapai tujuan yang dikehendaki. Metodologi kualitatif dalam penelitian ini digunakan karena ada beberapa pertimbangan. Yang pertama, menyesuaikan metodologi kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan ganda. Yang kedua, metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dan responden. Yang ketiga, metode ini lebih peka dan dapat menyesuaikan diri dengan banyak pengalaman dengan menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama terhadap pengaruh pola-pola nilai yang dihadapi. Terdapat 4 macam teknik pengumpulan data, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, observasi adalah pengamatan atau peninjauan secara cermat yang bertujuan. Dilaksanakannya observasi adalah untuk mendapatkan informasi yang sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian. Jadi, mereka yang diteliti mengetahui sejak awal sampai akhir tentang aktivitas penelitian. Manfaat observasi antara lain: yang pertama, peneliti akan lebih mampu memahami konteks data dalam keseluruhan situasi. Yang kedua, peneliti akan melihat hal-hal yang kurang atau tidak diamati. Yang ketiga, peneliti akan memperoleh pengalaman langsung. Keempat, peneliti dapat menemukan hal-hal yang sedianya tidak akan terungkapkan. Yang kelima, peneliti dapat menemukan hal-hal di luar persepsi responden. Adapun macam-macam observasi, yang pertama, observasi partisipatif yaitu observasi merupakan perangkat strategi dalam penelitian yang tujuannya adalah untuk mendapatkan data yang lebih lengkap. Yang kedua, observasi terus terang atau tersamar. Ini dijelaskan bahwa ciri penelitian kualitatif diantaranya adalah untuk menemukan
dan mengungkap fakta yang ada di lapangan secara alamiah. Yang ketiga, observasi tak berstruktur. Ini dilakukan dengan tidak terstruktur karena fokus penelitian belum jelas atau fokus observasi akan berkembang selama kegiatan observasi berlangsung. Terus yang kedua, wawancara. Wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang, melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seseorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Macam-macam wawancara. Yang pertama, wawancara terstruktur. Yang kedua, wawancara semi terstruktur. Yang ketiga, wawancara tak berstruktur. Terus yang ketiga, dokumentasi. Di sini dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. 4. Triangulasi. Dalam teknik pengumpulan data, triangulasi diartikan teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Skala pengukuran. Yang pertama, pengertian skala pengukuran adalah kesepakatan yang digunakan sebagai acuan atau tolak ukur untuk menentukan panjang pendeknya interval yang ada pada alat ukur, sehingga alat ukur tersebut bila digunakan dalam pengukuran akan menghasilkan data. Yang kedua, macam-macam skala pengukuran. Oke, kesimpulannya dari makalah yang sudah saya bacakan ini, yang pertama, pengelompokan atau jenis penelitian yang ditentukan pada berbagai referensi menunjukkan jumlah, bentuk, jenis atau macam penelitian sangat banyak. Yang kedua, populasi adalah seluruh data yang menjadi perhatian kita dalam suatu ruang lingkup dan waktu yang kita tentukan. Yang ketiga, kita tidak ingin mengumpulkan data dari apa yang kita lihat, maka disinilah peran skala pengukuran serta instrumen penelitian di dalamnya. Baik, demikian presentasi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekurangan dalam penyampaian, saya minta maaf, karena yang namanya belajar pasti ada kurang atau lebihnya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.